Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Teguh Mulyadi, SRGZ MKM. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teguh Umar. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kinerja pengajaran dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Sejak mulai mengabdi sebagai dosen, saya telah diberikan kepercayaan untuk mengampu sejumlah mata kuliah inti dalam Prodi Gizi. Yang pertama, metabolisme gizi makro, metabolisme gizi mikro, penilaian status gizi, penilaian konsumsi pangan, biostatistik, dan juga epidemiologi gizi. Pada semester ini, saya berfokus mengampu mata kuliah epidemiologi gizi, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dan strategik dalam kurikulum program studi gizi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk yang pertama, menganalisis distribusi dan determinan masalah gizi dalam populasi. Yang kedua, mendesain survei dan penelitian gizi berbasis bukti dalam populasi. Yang ketiga, menginterpretasikan data gizi dan penyakit yang merumuskan intervensi berbasis bukti. Dan yang terakhir adalah menyusun kebijakan atau program gizi berdasarkan kajian ilmiah. Secara definisi, epidemiologi gizi adalah cabang dari epidemiologi yang mempelajari hubungan antara asupan makanan, status gizi, dan kejadian penyakit atau gangguan kesehatan dalam populasi. Di mana ruang lingkup pembelajaran ini meliputi sejarah dari epidemiologi gizi, definisi epidemiologi gizi, manfaat dari pembelajaran epidemiologi gizi, jenis serta konsep sehat dan sakit, riwayat alamiah penyakit, ukuran epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, dan kesemua itu dihubungkan dengan gizi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu memahami konsep dan prinsip epidemiologi dalam konteks gizi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pendekatan dan desain studi epidemiologi gizi. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis data survei gizi dan penyakit secara kritis. Dan yang keempat atau yang terakhir, merancang intervensi berbasis bukti untuk mengatasi masalah gizi. Adapun preferensi utama yang kita gunakan pada mata kuliah ini, buku dengan judul Nutritional Epidemiology, ini ditulis oleh Wilder, ini edisi ketiga. Kemudian buku ini juga merupakan rujukan secara internasional dan sangat komprehensif karena diterbitkan oleh Oxford University dan banyak digunakan berbagai universitas terkemuka di dunia. Selain itu, saya juga melibatkan beberapa jurnal ilmiah terkini, baik itu yang saya akses dari The Lancet Nutritional Series, ataupun yang saya akses melalui American Journal of Clinical Nutrition, kemudian laporan Riskesdas, SSGI, dan juga Global Nutrition Report. Kemudian selanjutnya, pada awal semester, saya juga membagikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah RPS, modul secara mingguan, kemudian daftar bacaan dan jurnal ilmiah yang saya akses sebelumnya dari beberapa platform-platform jurnal internasional, kemudian rubrik penilaian tugas dan juga ujian. Nah, materi-materi ini disusun dalam 14 pertemuan, di mana 2 pertemuan akan dilakukan UTS dan UAS, dan juga terintegrasi dengan teori, studi kasus, diskusi, dan evaluasi pemahaman. Adapun pada metode penerapan pembelajaran, saya sendiri
itu menggunakan konsep metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian diintegrasikan juga dengan metode Case-Based Learning atau Case Method. Nah, secara rinci, kita tahu bahwasanya delivery method ini adalah penyampaian materi dengan presentasi visual, penyayangan video, dan infografis tentang gizi. Kemudian interaction, tentu mahasiswa nantinya akan terlibat aktif dalam diskusi kelompok, analisis kasus, debat, dan refleksi mandiri. Kemudian assessment adalah melakukan evaluasi yang dilakukan dengan kuis yang saya terapkan itu dalam seminggu sekali, penugasan UTS dan juga UAS serta partisipasi aktif di dalam kelas. Dan kemudian case method di mana nantinya saya juga akan memberikan kepada mahasiswa untuk menganalisis data kasus nyata seperti angka stunting yang tinggi, kemudian kejadian diare atau anemia pada wilayah tertentu, lalu menyusun analisis serta solusi intervensi. Adapun sistem penilaian, komponen penilaian yang disusun adalah yang pertama aktivitas partisipatif dan keaktifan di kelas, ini kita ambil 50%. Kemudian tugas individu 5%. Selanjutnya kuis mingguan 10%, UTS 15%, serta UAS adalah 20%. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan reward nilai tambah bagi yang menunjukkan kreativitas dan konsistensi dalam diskusi dan juga dalam pembuatan tugas. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu memahami hubungan timbal balik atau timbal balik maksud kami antara infeksi dan malnutrisi, menganalisis data penyakit menular yang mempengaruhi status gizi, kemudian yang selanjutnya mendesain intervensi berbasis bukti untuk menanggulangi gizi buruk akibat infeksi. Nah, metode pengajaran yang saya terapkan hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu menggunakan 3 metode: delivery, partisipasi, dan evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mereka akan diskusi, akan berdebat, dan saya akan memberikan kasus kepada mereka. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah saya akan memberikan penilaian dari apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Saya kira demikian sebagai pendahuluan sebelum melakukan perkuliahan nantinya. Sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. 3 kali jawabannya. Siang, 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 begitu ya. Selamat siang. Siang, siang, siang. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sehat dan sentosa. Kita harus selalu sehat dan sentosa supaya perkuliahan kita berjalan dengan baik dan lancar. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ke kelas epidemiologi gizi. Ini merupakan tahapan yang ke-8 atau pertemuan ke-8 kita, yaitu kita akan membahas nantinya tentang penyakit menular, epidemiologi penyakit menular. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang konsep sehat dan sakit. Nanti akan saya tanya ya. Dan teman-teman seperti biasa harus tahu ketika saya tanya. Kalau nggak tahu nanti akan diberikan sanksi. Cuma bercanda. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita nanti ke diskusi tentang apa yang kita bicarain kemarin, terlebih dahulu saya akan mengabsen teman-teman sekarang ya. Silakan teman-teman keluarkan handphone teman-teman untuk scan barcode yang ada di pintu ini. Oke, saya share barcode dulu ya. Oke, silakan teman-teman. Sudah semuanya? Oke, teman-teman, silakan simpan kembali HP-nya.
Sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ini berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, seperti janji saya tadi, saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya terkait apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu tentang konsep. Nah, ini saya tanya sama siapa ini ya? Nanti teman-teman silahkan aja tunjuk tangan ya bagi yang tahu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan paling dasar nih ya. Nah, kira-kira apa peran dari epidemiologi gizi dalam mata kuliah gizi? Saya, Pak. Sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Wahyu Alfianangkat. Saya akan menjawab. Epidemiologi menjadi bagian penting dalam mata kuliah gizi karena ilmu ini membantu mengidentifikasi pola penyebab dan dampak masalah gizi di tingkat individu maupun populasi. Dengan pendekatan epidemiologi, mahasiswa gizi dapat memahami hubungan antara asupan makanan, status gizi, dan berbagai penyakit, serta mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi di masyarakat. Wah, tepuk tangan dong buat Wahyu ya. Buat Wahyu. Oke, bagus sekali Wahyu ya. Nah, sekarang saya akan tanya satu lagi yang berhubungan dengan minggu yang lalu, konsep sehat dan sakit. Nah, masih ingat nggak kira-kira apa itu konsep sehat dan sakit dan bagaimana peran konsep sehat dan sakit ini di dalam gizi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, sebutkan siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Cut Nadia Tulmesna. Oke. Sehat itu di mana kondisi seseorang dalam keadaan normal, baik itu fisik, sosial, mental, dan spiritual. Sedangkan sakit itu di mana kondisi fisik seseorang dalam keadaan abnormal, baik itu secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Oke, gue tepuk tangan. Ini jawabannya, ini udah pinter-pinter semuanya nih. Nah, sekarang saya tanya sama semuanya nih ya. Demam itu sakit atau bukan? Tapi demam adalah gejala dari penyakit. Pinter. Kalau batuk ini sakit atau bukan? Gejala dari penyakit. Apa salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan batuk? TB. Ini udah pinter-pinter semua anak bapak nih. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa ya. Oke teman-teman semuanya, saya kira sudah cukup kita untuk evaluasi minggu yang lalu. Nah, masih ingat nggak minggu yang lalu kita punya tugas? Sudah dikumpulkan semuanya tugasnya di link? Mantap, luar biasa ya. Memang kelas ini adalah kelas orang-orang yang berkualitas. Oke teman-teman semuanya, kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya saya sudah membagikan PPT ya minggu yang lalu. Kemudian modul juga sudah saya bagikan. Apakah teman-teman sudah baca? Jadi setidaknya sudah sedikit tahu ya tentang penyakit-penyakit infeksi seperti itu ya, dan bagaimana hubungannya dengan gizi. Baik teman-teman semuanya, silakan teman-teman buka PPT juga, bisa melalui laptop teman-teman ataupun melalui handphone, ataupun bisa langsung kita lihat di sini di PPT yang akan saya share. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melihat, kita akan mempelajari bagaimana epidemiologi gizi ini berkaitan dengan penyakit menular. Nah, sebelum itu kita harus memahami bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran itu mendorong para tenaga ahli selalu mengadakan riset gitu ya terhadap penyakit infeksi, termasuk salah satunya penyakit menular demi mengatasi kejadian penderitaan dan akibat penyakit. Penyakit infeksi ini banyak ditemukan di masyarakat sekarang. Kalau kita lihat perbandingan antara penyakit infeksi dan non-infeksi, maka penyakit infeksi sekarang menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Meskipun penyakit non-infeksi seperti DM dan lain-lain sekarang sudah mulai mengikuti. Maka untuk itu, untuk meminimalisir daripada jumlah kematian dari penyakit infeksi ini,
maka kita harus membutuhkan yang namanya intervensi-intervensi. Salah satunya dilakukan melalui intervensi gizi. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke bagaimana intervensi gizi itu dapat diterapkan di dalam penyakit infeksi, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan triad epidemiologi. Triad epidemiologi itu ada 3. Yang pertama ada host, yang kedua ada agen, yang ketiga ada environmental. Host ini apa? Ada yang tahu apa itu maksud dari host? Host adalah berarti nggak rugi ya, dikasih modul minggu yang lalu nggak rugi. Baca berarti ya. Nah, kalau agen ini adalah penyebab atau bakteri ya. Bakteri, virus merupakan agen. Kalau environmental ini adalah lingkungan. Konsep 3 triad ini adalah faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya satu penyakit infeksi. Ketika agen itu ada, yaitu bakteri misalnya, virus, dan ada host ini adalah penghubungnya, dan ada environmental yang buruk, maka akan terjadi yang namanya satu penyakit infeksi. Oke, kita lanjut. Jadi itulah berarti peran dari gizi ini sangat dipentingkan untuk penyakit menular. Untuk apa? Untuk imunitas. Maka di sini peran dari gizi makro maupun gizi mikro ini sangat dipentingkan dalam tubuh kita. Nah, apa itu gizi makro? Masih ingat nggak apa itu gizi makro? Gizi makro itu apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau gizi mikro apa gizi mikro? Vitamin dan juga mineral. Keduanya ini, kelima komponen ini harus bersatu untuk membentuk yang namanya antibody. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya antibody. Siapa yang membentuk antibody? Ada peran dari vitamin, ada peran dari mineral, ada juga peran dari protein. Yang paling besar adalah peran dari protein. Dari mana asal protein? Ada dari daging, ada dari kacang-kacangan, ada dari telur. Kita mengkonsumsi ikan, kita mengkonsumsi telur, itu adalah cikal bakal terbentuknya antibody. Nah, misalnya sama seperti motor ya. Nah, motor itu kan dia punya mesin ya. Nah, mesin itu sama seperti tubuh kita. Tubuh kita kan punya mesin ya. Nah, mesinnya itu ada jantung di situ, ada hati, kan gitu ya, ada lambung dan lain-lain, kan gitu. Nah, kalau motor ini, misalkan dia kan ada mesin, kalau dia nggak ada bensin bisa berjalan nggak? Nggak bisa berjalan ya. Nah, itulah gizi juga gitu. Di dalam gizi ini, gizi makro ini ibarat satu mesin. Kalau tidak didukung sama gizi mikro seperti vitamin dan mineral, maka gizi makro ini nggak ada gunanya. Meskipun protein tadi membentuk antibody, tetapi ketika tidak ada vitamin dan mineral, maka antibody itu tidak bisa beraktivitas. Udah ada antibodinya nih, tapi nggak bisa gerak antibodinya. Senjatanya nggak ada untuk berperang dengan si infeksi tadi, si bakteri dan si virus tadi ya. Jadi maka penting sekali peran dari protein dan juga didukung oleh peran dari vitamin dan juga mineral. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah pengantar daripada peran gizi dalam epidemiologi ini sendiri dalam penyakit menular. Nah, sekarang saya akan memberikan satu kasus kepada teman-teman semuanya dan saya akan share di PPT ini. Lalu kasus tersebut akan teman-teman diskusikan sama kelompok. Saya akan membentuk 2 kelompok ya. Langsung saya bagi, ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Kemudian nanti kalian akan membahas di situ bagaimana peran gizinya, bagaimana pengukuran status gizinya dan lain-lain. Tentunya di dalam penyakit menular ini. Jadi setelah selesai nantinya kalian akan presentasi di depan. Oke, sip? Oke, siap. Sekarang saya share
kasusnya ya. Silakan teman-teman kita bentuk jadi 2 kelompok. Ayo sekarang bangun teman-teman, bangun. Bangun, silakan dibagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi duduknya melingkar seperti biasa ya. Oke, silakan. Jadi kan ini kan kita ngomongin masalah antropometri ya. Jadi antropometri harus dikerjain dulu. Setelah dikerjain antropometri nanti baru dilanjutkan dengan bagaimana penerapannya dengan gizi. Karena kan kalau kita lihat penyakit infeksi ini yang paling penting adalah kan pencegahannya ya. Pencegahan supaya tidak terkena penyakit infeksi. Nah kalau misalnya telur, contohnya ya kayak salmonella. Nah bagaimana mencegahnya supaya menjaga telur itu masak. Kan gitu, telur itu dimasak dulu yang baik dan benar. Nah gitu ya cara penyelesaian ya. Oke lanjutkan. Gimana, ada kendala? Ada kendala? Sudah sampai mana? Coba Pak lihat. Nah ini udah betul. Ini udah betul. Karena penyelesaiannya itu bukan hanya dengan individu. Kita harus berpikir secara community kan gitu ya. Kan gizi ini adalah komunitas. Memang sebenarnya rehabilitatif itu perlu, tetapi komunitas itu jauh lebih penting untuk mencegah. Fungsi dari gizi kan mencegah gitu ya. Nah, mencegah supaya tidak terjadinya satu penyakit gitu. Ya, dilanjutkan. Oke teman-teman semuanya, saya kira dan saya lihat tadi ya, ini agak alot diskusinya, ini debat kiri kanan ini luar biasa sekali, aktif sekali saya lihat, ini jadi poin yang baik buat kita semuanya ya. Oke, saya lihat tadi sudah 15 menit kita berlalu di diskusi ini. Nah sekarang udah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai mungkin kita persilakan dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan apa yang mereka temukan ya dari hasil diskusinya. Oke, sekarang kita kembalikan dulu tempat semula. Lalu nanti kelompok 1 maju ke depan ya. Teman-teman semuanya silakan seperti tadi kita persilakan dulu kelompok 1 untuk maju ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil dari diskusinya. Silakan 6 orang perwakilan boleh silakan ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Nah, kita lihat ya bagaimana hasil diskusi mereka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah, salawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Teguh Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi, yang saya sayangi teman-teman yang berhadir pada hari ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cut Nadiatul Husna, teman saya Marlinda, Adela Vista, Victoria Senior, Salwa Aprilia. Nah, tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak tadi. Kami akan menganalisis tentang status gizi seorang anak yaitu bernama Andi, berusia 2 tahun, berat badan 9 kg, tinggi badan 82 cm. Berat badan menurut WHO, berdasarkan standar WHO, berat badan ideal anak usia 24 bulan sekitar 12 sampai dengan 12,5 kg. Berat badan Andi 9 kg berarti berada di bawah min 2 sampai dengan gizi kurang. Tinggi badan menurut umur, tinggi 82 cm untuk anak 24 bulan mendekati batas bawah, kemungkinan stunting ringan, menunjukkan indikasi gizi kurang akut atau resiko wasting. Kesimpulannya yaitu Andi mengalami gizi kurang kronis dan akut ringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, hubungan gizi dan penyakit infeksi atau yang sering disebut diare dan ISPA. Status gizi ini yang buruk menyebabkan penurunan imunitas seluler dan humoral, menjadikan anak lebih rentan terhadap infeksi, diare dan ISPA. Gizi kurang itu berat badan pun daya tahan tubuh kita pun menurun karena gizi kita kan kurang kan. Jadi infeksi berulang menyebabkan penurunan nafsu makan, penurunan absorbsi nutrisi, peningkatan kehilangan nutrien, misalnya zink dan vitamin A melalui diare. Kemudian ada siklus berulangnya, gizi buruk, infeksi, gizi makin buruk dan infeksi makin sering. Nah, mungkin hanya cukup sekian presentasi dari kami, atau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Silahkan. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara gizi kurang dan seringnya itu Andi mengalami infeksi itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih Kuratul. Di sini akan saya jawab. Gizi kurang menurun sistem imun sehingga anak lebih mudah sakit infeksi, anak lebih mudah sakit. Dan gizi karena mengurangi nafsu, anak menyerapkan nutrisi. Ini menciptakan siklus nutrisi infeksi. Nah, tadi kan Kuratul tadi nanya apa hubungannya antara gizi kurang dan seringnya Andi mengalami infeksi. Nah, itu tadi jawabannya. Bisa diterima Kuratul? Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Biasa sekali diskusi kita pada hari ini ya, terutama berkaitan antara penyakit infeksi dan gizi. Nah, tentu aplikasi gizi ini seperti yang dibahas sama kelompok 1 tadi adalah melalui tindakan promotif juga bisa, tindakan preventif juga bisa. Kalau tindakan promotif itu berdasarkan komunitas ya. Jadi di Puskesmas ada yang namanya sosialisasi, penyuluhan, kan gitu ya. Supaya tidak mengkonsumsi makanan-makanan sembarangan. Kalau tadi salmonella, reservoirnya adalah telur, maka telur itu digoreng dengan baik. Jangan mengkonsumsi telur setengah matang karena berpeluang adanya salmonella di telur, dapat mengakibatkan tipes, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu, kira-kira gizi ini sangat penting untuk kehidupan kita gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas hari ini. Ini luar biasa sekali, kita sudah sangat memahami seperti itu ya. Sangat-sangat memahami bagaimana epidemiologi penyakit menular ini dan kaitannya dengan gizi. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas seperti biasa. Tugas ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya akan saya kirim sekarang, seperti itu ya. Oke, sudah masuk tugasnya? Oke, ini mohon dikerjakan minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah dalam perbuatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, tepuk tangan buat kita bersama.